warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di Ruang Psikologi. Ruang Psikologi di mana program yang kita akan membahas seputar dunia psikologi serta mental health. Nah, hari ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu fear of missing out atau FOMO. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih dan lebih dalam terkait FOMO ini, kita perkenalan dulu sama narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Aflah. Silakan Bapak. Ya. Halo Tribuners, ya perkenalkan saya Aflah Zakinaf Irta, salah seorang dosen psikologi di Universitas Negeri Padang, di mana senang banget ya hari ini bisa gabung atau sharing di Tribun Padang untuk berbicara tentang fear of missing out. Ya. Oke, nah itu tadi Bapak Aflah, beliau merupakan dosen psikologi UNP. Nah, langsung saja nih Pak, kita bahas tema kita yang sedang tren banget nih sekarang ya. Nah, mungkin banyak persepsi yang masih salah tentang FOMO ini. Mungkin orang nganggapnya kalau misalkan ada suatu tren, kita ngikutin gitu. Nah, nanti bisa dibilang FOMO gitu. Sebenarnya dari sisi psikologi sendiri nih Pak, apa sih FOMO itu gitu? Kalau kita bicara dalam sisi psikologi itu sendiri sebenarnya ada banyak teori ya Mbak ya, yang mengatakan ada berbagai deskripsi tentang FOMO atau fear of missing out. Tapi secara pemahaman kita bisa mengambil intisarinya itu, kalau dari akronimnya ya FOMO itu ya fear of missing out, atau takut akan ketinggalan sesuatu atau tidak terlibat akan sesuatu. Nah, secara kita bisa memaknainya sebagai suatu perasaan takut, cemas, khawatir yang berlebihan untuk tidak terlibat atau ketinggalan sesuatu dari lingkungan sekitar. Nah, ketinggalan sesuatu ini akan banyak juga Mbak. Bisa bentuknya informasi, bisa bentuknya tren, momen, atau peristiwa yang individu itu merasa orang lain dapat, kok aku enggak ya gitu. Kok saya nggak melewati hal-hal yang orang lain lewati gitu Pak. Nah, secara spesifik atau simpelnya seperti itu ya. Oke, jadi takut ketinggalan sesuatu yang dialami sama orang banyak gitu. Nah, kalau untuk FOMO ini apakah wajar dialami sama setiap orang atau tidak seperti itu? Ya, kalau kita bicara FOMO sendiri itu kan bentuknya perasaan ya Mbak. Kalau perasaan FOMO ini sejatinya kita namanya manusia hampir dimiliki setiap individu sebenarnya kan perasaan ini. Namun yang kita concernnya di sini atau penting untuk kita ketahui di sini adalah setelah kita mengetahui kita punya FOMO atau perasaan takut, itu action atau behaviornya seperti apa. Nah, itu yang harus kita concernnya. Ada orang yang mungkin dia tahu FOMO tapi ya B aja gitu ya. Maksudnya ya gue takut aja. Tapi ada juga orang yang individu yang ekstrim misalnya menghasilkan action atau perilaku yang sangat negatif. Bisa jadi seperti itu tadi, kayak kecemasannya terlalu berlebihan, nggak bisa tidur mikirin lihat instastory temen, asik banget, kepikiran, jadi overthinking, bahkan kalau parahnya lagi bisa kecenderungan depresi. Nah, itu yang harus kita antisipasi sebenarnya sih gitu ya. Oke. Nah, kan sekarang mengingat kita ini era digital, perkembangan zaman. Nah, bukankah FOMO ini sebenarnya menjadi hal yang wajar ya Pak? Karena kita tuh kan harus update terus nih gitu kan. Kayak ntar kalau misalkan nggak update bakalan ketinggalan. Misalnya kayak sekarang aja kita kalau cari pekerjaan pasti di media sosial dong gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak update tentang informasi itu, kita kemungkinan bakalan susah mendapatkan informasi seperti itu. Iya. Nggak bisa dipungkiri ya Mbak ya, maksudnya FOMO ini kan sebenarnya udah dari dahulu, udah ada juga sebenarnya, cuma memang nggak bisa dipungkiri bahwa tren media sosial ini yang membuat fenomena FOMO ini ngelunjak gitu ya. Ya itu seperti yang saya coba katakan tadi, sebenarnya halnya wajar-wajar aja seperti yang Mbak bilang tadi. Mungkin kita dengan FOMO seperti hal yang positif, misalnya kita takut orang lain dapat kerjaan, kita mengetahuinya, kita menciptakan action yang positif akan menjadi positif. Namun yang harus kita antisipasi atau kita harus kita cegah itu ya perilaku negatif dari FOMO itu tadi. Jangan sampai kita melihat orang dapat kerjaan kita terlalu stres gitu misalnya, atau mahasiswa baru lulus temannya dapat kerjaan, lihat di story lulus di sini atau S2 di sini, terus kita menjadi stres dan tidak produktif. Nah, itu yang harus
kita cegah sebenarnya, harus kita sadari gitu. Oke, jadi selagi misalkan FOMO ini memberikan dampak yang positif gitu, tidak apa-apa ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, untuk penyebabnya sendiri apa sih sebenarnya FOMO ini yang menjadi penyebab seseorang tuh memiliki kecenderungan untuk FOMO gitu? Oke. Ya, kalau kita mencoba mengaji penyebabnya, tentu saya berdasarkan literatur yang ada itu secara spesifik itu penyebabnya ada faktor internal dan faktor eksternal ya Mbak ya. Dari faktor internal itu sendiri bisa jadi faktor dalam diri sendiri, baik itu motivasi individunya, baik itu tingkat kepuasan individu terhadap hidupnya gitu kan. Nah, kalau dari faktor eksternal kita yang seperti yang kita bilang tadi, itu sosial media atau internet use inilah yang besar dampaknya gitu. Misalnya kita ya awalnya kita nggak FOMO misalnya, terus tiba-tiba lihat itu tadi, lihat ngecek sosial media, wah orang lain hidupnya enak nih gitu kan, atau orang lain nonton konser nih, wah aku enggak gitu. Yang awalnya kita berada pada kondisi yang biasa-biasa aja akan menimbulkan FOMO itu tadi ya. Seperti itu. Nah, apakah ada gitu pengaruh dari budaya gitu, misalnya kayak ada suatu budaya yang memang mengharuskan kita tuh harus tahu banyak hal gitu misalnya, apakah ada pengaruh budaya terhadap FOMO ini seperti itu Pak? Ya, kalau pengaruh budaya sebenarnya bisa jadi berkontribusi untuk FOMO ini, apalagi kita cenderung di Indonesia ya, budayanya itu kan kolektif gitu kan, jadi norma sosialnya itu akan sangat mempengaruhi terhadap kognisi dan afeksi maupun perilaku kita gitu. Mungkin di orang yang memiliki budaya yang individualis, mungkin ya apa yang pencapaian orang lain ya terserah dia aja gitu ya. Kalau kita mungkin ada pengaruhnya di situ, ketika orang lain bisa, kenapa saya enggak? Ketika orang lain mengalami sesuatu, kenapa kita enggak? Misalnya contohnya ya, contoh yang sekarang ini aja kayak yang lagi marak juga kayak bukber gitu kan. Kadang kita memang berhalangan, tapi ada orang yang kalau aku nggak ikut bukber ngerasa cemas atau khawatir besok mau gimana nih, mau teman-teman pada ngumpul, aku ngobrolin apa, atau aku bakalan merasa dikucilkan atau segala macam. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu salah satu mungkin bentuknya bukber tadi ya Pak. Nah, sekarang tuh kan beberapa waktu yang lalu sih itu kan kebanyakan orang main lato-lato, terus juga yang konser K-pop yang paling marak banget tuh kan kemarin Blackpink. Nah, itu tuh kan apakah itu tergolong ke dalam bentuk-bentuk FOMO? Apa aja sih Pak sebenarnya bentuk-bentuk FOMO, jadi supaya orang tuh nggak sedikit-dikit kayaknya lu FOMO deh gitu kan, apa-apa nanti lu FOMO gitu kan. Iya, menarik juga karena kemarin ya seperti itu ya Mbak, lato-lato, ada yang baru-baru ini konser Blackpink, konser ya gitu ya, dimana dalam banyak yang melaporkan bahwa sebenarnya orang tersebut sebenarnya nggak suka gitu, pada sejatinya dia nggak suka gitu ya konsernya, tapi karena ketakutan untuk merasa ditinggal itu tadi, ketakutan akan missing out-nya ketika orang nonton konser, ya konsernya mungkin entah sekali berapa tahun atau sekali 10 tahun, kapan lagi kita akan ngerasainnya. Jadi individu tersebut ya tidak menikmati apa yang dia lakukan, dia hanya sekedar untuk mengantisipasi rasa takutnya. Nah, seperti itu, seperti juga main lato-lato, atau kalau kita bergerak beberapa tahun yang lalu ada juga yang fenomena sepedaan, ya kan? Ketika pandemi orang berbondong-bondong untuk membeli sepeda, padahal belum tentu kebutuhannya untuk gitu ya? Sepeda gitu. Bahkan sampai di beberapa tempat pun udah susah nyari sepeda gitu kan, karena orang beli gitu. Nah, di situ. Jadi yang harus kita kuncinya itu ya itu tadi, kalau kita orang ini FOMO nggak ya, atau memang dia ikutan, memang yang apakah dia itu melakukan sesuatu itu karena passionnya dia atau kebutuhan dia, atau karena memang takut aja untuk nggak ikut tren ini gitu. Dia akan merasa khawatir berlebihan ketika tidak mengikuti tren ini gitu. Nah, gitu Mbak. Tapi kalau untuk yang mungkin tren beberapa waktu yang lalu kayak konser itu mungkin lebih kebanyakan takut itu ya Pak, takut nggak bisa update di Instagram gitu, nggak bisa ngikutin tren karena
pada saat itu kan orang semua pada nonton konser tuh Blackpink, tiba-tiba udah pink semua, black semua gitu kan. Jadi itu mungkin jadinya membebani diri sendiri nggak, karena dia punya bukan hobinya, bukan kesenangan dia gitu, tapi karena hanya untuk menambah feed Instagram aja kali ya. Nah, ya itu tadi, karena adanya ketakutan akan kehilangan suatu momen itu tadi yang didasari. Makanya ketika misalnya dia datang misalnya nonton konser, barangkali ya kebutuhannya itu, atau dia untuk mencegah ketakutan, kekhawatirannya dengan itu. Nah, makanya di publish, di posting agar merasa bahwa saya juga merasakan apa yang orang lain rasakan loh. Saya juga ikut dari lingkungan saya nonton, saya juga loh gitu. Jadi saya nggak kudet lah istilahnya. Kalau dalam bahasa kita dulu, kalau nggak gaul harus gaul gitu ya. Kalau nggak ketinggalan sesuatu tuh kamu nggak gaul gitu. Iya. Nggak bisa masuk tongkrongan gua nih. Lu nggak diajak gitu kayak gitu ya. Bisa. Oke. Nah, sejauh ini kan kita pembahasannya kan Pak, yang diikutin trennya itu adalah hal-hal yang menyenangkan gitu kan, kayak nonton konser, main lato-lato, sepedaan gitu. Apakah ada orang yang FOMO terhadap hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan gitu? Ya, sejauh pemahaman saya kalau misalnya FOMO ini kan sebenarnya memang aktivitasnya itu yang menyenangkan ya Mbak ya, maksudnya ketika kita takut untuk melewati hal-hal yang orang lain lewati itu dengan atau kita menganggap kehidupan orang lain jauh lebih baik daripada kehidupan kita gitu. Tapi mungkin saja dalam beberapa aktivitas atau kegiatan itu yang sejatinya pada diri kita sendiri tidak menyenangkan gitu. Nah, misalnya contohnya seperti tadi, misalnya kayak tren sepeda gitu ya misalnya. Mungkin kita bukan tipikal, atau tren konser. Mungkin kita bukan tipikal orang yang suka berbaur dengan banyak orang gitu, atau ketika kita nonton konser akan merasa nggak nyaman gitu. Tapi itu tadi, ketika individu tidak bisa mengantisipasi rasa takutnya itu, jadi ya walaupun nggak enak gua atau saya lakuin deh gitu. Yang penting saya bisa meredam perasaan khawatir atau perasaan takut ini gitu, seperti itu gitu ya. Oke, jadi memang kebanyakan yang diikuti adalah sesuatu yang menyenangkan ya, tapi belum tentu di diri kita menyenangkan seperti itu ya Pak. Belum tentu. Oke, nah kebanyakan orang mungkin tidak sadar bahwa mereka itu FOMO gitu kan. Mereka merasa ya udah wajar aja sih, kan gue ngikut gitu, teman-teman gue nonton ya gue nonton gitu. Nah, gimana sih apa aja sih tanda-tanda bahwa seseorang itu mengalami FOMO gitu? Ya, sebenarnya ya tanda-tanda beberapa orang atau kita itu sedang di fase FOMO ya Mbak ya, itu kita bisa sebenarnya bisa observasi. Salah satunya ada istilahnya namanya problematik social media use atau problematik smartphone use, di mana ada orang-orang tidak bisa lepas dari gadgetnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat apakah dia FOMO tidak gitu ya. Dia nggak bisa hidup tanpa HP gitu ya. Nah, bisa jadi dan itu berdampak kepada perilakunya nanti. Nah, ada yang namanya istilahnya pubbing ya. Pubbing itu ya ketika kita berinteraksi dia sibuk main HP gitu ya. Jadi dia tidak mengabaikan lawan bicaranya gitu ya. Nah, itu fenomena itu sering terjadi di tempat yang kita temui sekarang gitu ya, dimana orang-orang lagi ngobrol ya sibuk main HP gitu. Nah, itu tadi. Nah, yang lainnya juga bisa kita lihat bahwa seperti ya misalnya contohnya sebelum tidur harus ngecek sosial media misalnya gitu ya kan. Kalau sebelum tidur nggak ngecek sosial media tuh kayak ada rasa yang kurang gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi jadinya aturannya waktu tidur jadinya larut-larut, ya bisa menimbulkan efek negatif, insomnia kah, segala macam kah gitu. Bukannya mau tidur happy malah stres gitu kan. Hari ini teman gue ke kafe ini nih, nah aku kapan ya kayak gitu ya. Nah kayak gitu, itu salah satu betul-betul yang bisa kita lihat, amati gitu ya. Oke. Nah tadi kan tanda-tandanya adalah internet problematik, problematik smartphone use atau pubbing gitu kan Pak. Nah, ada beberapa penelitian yang pernah Clara baca dan diskusi juga sama dosen, bahwasanya sekarang itu sudah mulai bergeser seperti itu Pak, karena kita hidup di zaman yang memang sekarang berkembang gitu. Kita tuh kadang menggunakan smartphone itu karena ada kewajiban, kayak sekarang udah
semuanya kerja dari Yeah. laptop, dari handphone gitu kan. Kemudian juga mungkin orang apa ya, memang harus gitu menggunakan sosial media. Nah itu tuh gimana ya Pak? Ya. Nah sebenarnya kan kalau ini kan dua hal yang berbeda sebenarnya Mbak gitu. Kalau kita tahu misalnya ada orang yang memang istilahnya problematik smartphone use itu kan dia memiliki masalah dengan penggunaan handphonenya gitu. Ada problem gitu ketika dia tidak mampu untuk menahan dirinya untuk tidak melihat handphone. Mungkin akan berbeda dengan ketika orang yang memang memiliki kesibukan dengan gawainya atau handphonenya gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika orang yang kecenderungan untuk FOMO itu ya adanya kecemasan bahwa dia akan melewati hal-hal baik itu semenit, sedetik atau sejamnya kemudian bagi orang lain gitu. Makanya itu yang menimbulkannya tiap sebentar apa sih updatean terbaru atau kita refresh gitu ya di Instagram atau di TikTok kita mau lihat apa sih yang lagi tren gitu ya, sehingga perasaan tidak bisa menahan itulah menjadi masalahnya bagi FOMO itu tadi gitu ya. Oke, jadi Tribuners mungkin itu tanda-tandanya bagi orang yang mengalami FOMO. Jadi buat Tribuners di luar sana yang merasakan ada permasalahan dalam pengendalian penggunaan smartphone ya Pak. Nah mungkin teman-teman itu FOMO gitu. Nah kalau misalkan kita udah menyadari kita memiliki permasalahan itu, apa sih yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya ya itu tadi Mbak. Sebenarnya kunci pertama itu kita harus aware ya, harus sadar ya, bahwa kita apakah ini kebutuhan yang ingin kita capai atau hanya sekedar fear of missing out, nah gitu ya, atau sekedar takut gitu ya. Hal-hal yang mungkin bisa kita antisipasi atau kita lakukan ya. Yang pertama itu misalnya ada beberapa penelitian juga sekarang lagi hype juga untuk menerapkan sistem atau prinsip JOMO Mbak gitu. JOMO itu kelawannya joy of missing out. Jadi yang selama ini orang takut untuk ketinggalan sesuatu diubah gitu ya. Jadi ya joy atau senang untuk ketinggalan, bukan senang untuk ketinggalan sesuatu tapi tidak apa-apa untuk ketinggalan sesuatu, karena kita pada prinsipnya manusia tidak sempurna. Kita nggak harus terlibat oleh aktivitas seluruh aktivitas dari lingkungan sekitar kita. Nah, jadi untuk memahami itu mungkin kita akan bisa untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti itu agar kita terhindar atau bisa mencegah FOMO yang berlebihan itu tadi gitu ya. Oke. Nah, lebih buat Tribuners mungkin kita ganti nih istilah FOMO jadi JOMO ya. Jadi supaya kita lebih positif juga, nggak memaksakan diri seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita bakalan bahas dampak nih Pak. Apa sih dampak dari orang yang terlalu FOMO gitu? Iya, dampaknya tentu bermacam-macam ya Mbak ya. Kalau misalnya kita salah satunya itu yang banyak ditemukan baik itu di literatur atau di fenomena yang kita ketemukan ya seperti tadi bisa jadi problematik sistem smartphone use gitu. Orang nggak akan kecanduan internet atau kecanduan handphone. Ketika handphonenya tinggal dia akan frustasi segala macamnya, atau bisa jadi menjadi insomnia, gangguan tidur gitu. Ketika malam hari ya terlalu overthinking, memikirkan dunia gitu, maksudnya memikirkan lingkungan sekitarnya gitu. Nah, dan yang menariknya lagi sebenarnya ada juga yang lain, FOMO yang lain yang seperti misalnya kayak momen lebaran atau kayak kita pergi ke mall gitu kan, ada diskon gitu kan, kita kan itu juga salah satu bentuk FOMO ketika kita takut merasa bahwa wah hari ini ada produk diskon nih, kalau nggak dibeli kita gerugi nih atau kita melewatkan sesuatu nih gitu. Jadinya akan menimbulkan seperti tadi perilaku konsumtif yang harusnya kita nggak beli jadi beli, atau misalnya kayak yang fenomena sebelumnya yang kayak ada fenomena pinjaman online yang ilegal hanya untuk menuntut kebutuhan tren gitu. Misalnya ada suatu barang yang kita suka tapi kita nggak mampu gitu, jadinya menggunakan cara yang seharusnya kita bisa antisipasi gitu. Nah, Clara mention ini nih Pak, kan kita tadi berbicara tentang FOMO nih selalu ngikut-ngikut aja gitu kan. Apakah ada dampak mungkin akan kehilangan jati diri pada seseorang yang FOMO, karena dia kan pada dasarnya dia ngikut-ngikut aja nih, nggak tahu sebenarnya kesenangan dia apa, yang dia inginkan apa, hobinya apa. Apakah ada kemungkinan seperti itu Pak? Ya, kalau kemungkinan ya saya rasa mungkin ada ya Mbak ya gitu. Jadi karena kita terlalu fokus pada orang lain atau lingkungan sekitar sehingga kita
tidak tahu goals diri kita itu apa gitu ya. Maksudnya kayak kita tuh sebenarnya maunya apa sih? Apakah kita maunya seperti ini atau enggak? Jadi salah satu bentuk antisipasinya juga ya seperti jadi kita seperti life in the present aja gitu. Kita fokus pada kehidupan kita gitu. Jadi ketika kita fokus pada kehidupan kita, kita akan fokus pada goal-goal yang akan kita capai, sehingga mungkin orang lain terlibat akan suatu peristiwa ya bagi kita, karena kita fokus kepada goals kita ya nggak akan menjadi sesuatu yang masalah atau problematik bagi kehidupan kita gitu ya. Oke, nah jadi Tribuners jangan ikut-ngikut doang, fokus aja sama diri sendiri, apa tujuan kita, apa yang mau kita capai. Nah mungkin yang terakhir nih Pak, bagaimana kita untuk terlepas dari FOMO dan berapa lama sih kita bisa terlepas dari FOMO? Ya kalau kita bahas tentang terlepas dari FOMO itu yang sebenarnya simple dan penting itu ya itu tadi Mbak. Pertama kita harus aware dulu, sadar dulu bahwa apakah perilaku kita ini didasari oleh kebutuhan atau FOMO semata atau ikut tren semata gitu kan. Sehingga ketika kita udah sadar, kita akan bisa menerapkan bagaimana antisipasinya seperti itu tadi. Ketika kita udah merasa bahwa kita keganggu nih, kalau nggak ada HP kita nggak bisa ngapa-ngapain misalnya gitu, atau kalau nggak sejam aja nggak ngelihat sosial media kita kayak ada yang kurang gitu, dan itu membuat pikiran kita cemas dan khawatir gitu misalnya. Nah itu ketika kita sadar, kita mungkin bisa baik itu mengurangi penggunaan sosial medianya kah, atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas positif lainnya kah yang nanti secara lambat laun akan mengurangi fokus kita terhadap ketakutan pada lingkungan luar itu tadi gitu. Nah, untuk berapa lamanya kalau kita sebenarnya cepat sadar, menurut saya akan cepat gitu ya, karena kita fokusnya bukan pada orang lain dan lingkungan lagi, sebenarnya kita fokus pada diri kita sendiri. Nah jadi itu tadi tujuannya agar dampak FOMO yang kita rasakan tidak cenderung ke negatif. Kita nggak gampang ngerasain stres, kita nggak gampang ngerasain cemas atau tidak mengalami gangguan tidur gitu kan, karena itu tadi bagi kita ya udah apa aja gitu kan, maksudnya ya JOMO itu aja, joy of missing out aja gitu ya, karena sebenarnya dia relate dengan ya kalau FOMO YOLO kan, fear of missing out, you only live once gitu ya. Ya jadi kita sebenarnya nggak usah pikir you only live once, kita hidup setiap hari, yang ada you only die once, jadi nggak usah takut gitu kalau hari ini nggak dapet ya masih ada hari besok gitu kan. Nah, kita hidup setiap hari loh gitu. Kebanyakan orang kan takut tinggalan, besok nggak ada hari lagi gitu. Seperti itu. Oke, nah itu Tribuners pembahasan kita yang sangat seru hari ini terkait FOMO. Mungkin sedikit Clara throwback tentang pembahasan kita hari ini, bahwasanya FOMO ini merupakan sesuatu yang dimana kita memiliki kecemasan untuk takut tertinggal kesenangan yang dialami oleh orang lain. Nah, dampak dari FOMO ini sangat besar, itu bisa membuat kita kecemasan, stres, ataupun memaksakan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan seperti itu ya Pak. Nah, buat teman-teman yang ingin terlepas dari FOMO ini, terlebih dahulu aware dulu, apakah yang teman-teman lakukan itu karena keinginan sendiri atau hanya semata karena FOMO seperti itu. Nah, untuk terlepas dari FOMO ini, durasinya itu tergantung dari Tribuners sendiri. Nah, gimana jika lebih aware, lebih cepat, maka kebiasaan ini bakalan cepat hilang juga ya Pak. Nah, mungkin untuk terakhir silakan closing statementnya Pak. Baik, topik hari ini kita sangat menarik ya Mbak ya untuk FOMO, dan menarik karena memang tren ini lagi berkembang di tengah masyarakat kita. Mungkin ada juga orang yang sedikit-sedikit bilang FOMO gitu kan, tapi tujuan kita sekarang ya dalam psikologi apa sih FOMO itu gitu, dan bagaimana sehingga ketika kita FOMO nggak ada masalah karena di diri kita itu wajar perasaan seperti itu. Yang kita antisipasi adalah bagaimana agar FOMO yang kita miliki tidak memberikan dampak negatif pada perilaku dan action kita ke depannya sehingga merugikan diri kita sendiri gitu ya.
Oke, nah itulah tadi pembahasan kita yang sangat seru terkait tema fear of missing out atau FOMO pada hari ini. Sekian Ruang Psikologi pada hari ini, sampai ketemu di Ruang Psikologi berikutnya. Saya Clara Amanda dan Pak Afla undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.